Tapi ku hitung-hitung ada 10. Kenapa di 10 ini Pak Pendeta katakan tunggal juga? Nah, makanya kalau saya sudah, Roh Kudus sudah bekerja dalam diri saya, kalau belum, kenapa aku bilang gitu? Tadi kan sudah aku katakan, di dalam satu rumah. Di dalam satu rumah. Nah, di dalam satu rumah itu ada opung, ada bapak, ada mama, ada anak. Berarti mereka satu keluarga, satu, selesai. Hah, itulah kan gampang kan? Gampang. Bah, iya juga Pak Pendeta. Iya, karena dari awal aku mengatakan satu. Nah, iya juga ya Pak Pendeta. Itulah. Jadi Tritunggal begitu kan, sangat gampang kan? Ya juga Pak Pendeta. Nah, gampang. Itulah Tritunggal. Makanya belum bekerja Roh Kudus dalam dirimu untuk memahami Tritunggal. Tapi Pak Pendeta 10 tadi kuhitung Pak Pendeta. Kenapa Bapak Pendeta bilang ke tunggal? Kepala bapak kau, jangan kau melawan lagi sama aku. Kau tadi gak bisa menjawab. Hah? Kau tidak bisa menjawab. Jangan kau melawan lagi. Udah ku bilang ya. Itulah paling gampang. Orang-orang itu ajanya, yang lain-lain itu aja nggak bisa memahami, bodoh-bodoh semuanya. Itu akibat mereka menuhankan manusia jadi longor. Loh, jadi artinya apa? Nah ini Pak Pendeta, tadi aku masih pening Pak Pendeta, kenapa ya 10 kok jadi 1 Pak Pendeta? Nah begini, kalau tadi dari awal aku mengatakan, kalau dari awal ya, aku mengatakan ada bapak, ada mama, ada anak, udah, terus ada apa lagi? Ada opung, ada nantulang, ada namburu. Nah berapa itu semuanya? 10. Baru betul jawabannya 10. Itu baru betul. Loh, cumananya Pak Pendeta nih? Itu baru betul. Kalau perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik ya. Kalau aku mengatakan ada bapak, ada opung, ada tulang, ada anak, berapa jumlahnya? 10. 10, benar 10, bukan 1. Ini kurasa netizen pun bingung di bawahnya kan? Bingung nggak? Bingung nggak netizen di bawah? Bingung. Pasti bingung di bawah nih. Kenapa aku katakan 1? Iya kan? Bingung di bawah. Pak Pendeta, aku bingung kenapa Pak Pendeta bilang seperti itu. Nah itulah belum Roh Kudus belum bekerja. Makanya tadi yang kau katakan, yang kusampaikan tadi samamu jemaat yang kau hitung, itulah tunggal namanya. Tetapi kalau tadi kau mengatakan ada bapak, ada ibu, ada mama, ada opung, itu baru 10, bukan tunggal. Nah kalau tadi yang pertama itu kukatakan tunggal. Loh, apa bedanya? Apa bedanya? Nah ini sebenarnya rumus. Ini sebenarnya rumus. Nah ini rumus, nanti dibawa Oten bahaya. Ini kalau rumus ini kusampaikan, ngikutin Oten serah. Ya kalau ini, nah nanti kalau sebenarnya, perhatikan tadi ya, apa bedanya? Kalau dikatakan tunggal, oke baik. Tadi kan pertama aku mengatakan selama ini Oten-oten kan tidak pernah ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Itu aja cuma. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Apa dikatakan tunggal? Tunggal, salah. Mau rumusnya kasih rumusnya. Nanti kasih rumusnya. Kita. Nah, tadi kan aku mengatakan di dalam satu rumah. Nah, itu dia, satu rumah. Itu dulu. Di dalam satu rumah, satu, itu dia tunggal, ya kan? Coba perhatikan, Pak. Pertanyaan yang jawaban yang kedua dengan yang pertama. Nah perhatikan, di dalam satu rumah ada bapak, ada anak. Pertanyaan yang kedua, ada bapak, ada
anak, ada tulang, ada non tulang. Berapa jumlahnya? 5. Oke, yang satu lagi, di dalam satu rumah ada bapak, ada mama, ada anak, ada tulang, ada opung. Ada berapa? 5. Nah, jadi yang di dalam, yang aku mengatakan di dalam satu rumah itu berapa jumlahnya? 5. Salah, 1. Kita ulang ya. Nanti kita ikutin pula Oten nih rumus nih Oten. Nggak usah lah. Nggak usah lah Oten, nanti rumus aku dipakainya ya kan. Kita pun awas. Ya kan? Kita pun awas. Kalau permainan kata-kata besera Oten, ya kan? Itu Darni sudah nggak mau dia lagi diskusi sama aku. Itu Darni udah, kalau diskusi dia sama aku langsung aku sekak-sekak terus. Karena dalil yang kukasihkan langsung sekamat terus, ketepak berserak dia. Nah, jadi dia lebih bagus dia menghindar, nggak mau daripada keributan. Karena apapun itu begini loh teman-teman ya, percayalah. Saya nunjukkan dalil kepada itu Darni, udah terkejut nih sebenarnya dia membaca dalil itu. Terkejut, nggak menyangka. Oh iya ya, kok agak mengganjal. Hanya saja Kristen ini diskusi bukan mencari kebenaran, tetapi mencari menang kalah. Lebih mementingkan dia marwah, harga diri, daripada dia malu di atas. Kalau sudah di atas, mau tak mau dipaksakannya kata-katanya daripada dia terdiam lemas. Itu dia. Jadi dipaksakan kata-kata. Tetapi ketika selesai diskusi, dibacanya lagi itu Bible itu. Apa ayat yang kita kasih di rumah, ketika selesai diskusi dibacanya lagi itu. Yakin kali aku, dibacanya, direnungkannya lagi. Karena di depan kita nih dipaksakannya harus menyampaikan kata-kata demi untuk apa? Ya kalah malu. Itulah dia takutnya teman-teman. Karena ayat yang kukasihkan langsung sekamat. Oh iya ya, budak langsung cetak gol. Karena ayat yang kukasih itu semuanya langsung cetak gol semua, ketepak, sekamat terus. Nggak bisa. Itu dalil maju kena, mundur kena. Kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, maju nggak bisa. Udah mentok. Cuman hanya lebih mementingkan marwah saat diskusi udah dimasuk ranah publik. Nggak bisa. Itu memang mereka, karakter mereka seperti itu. Ya, karakternya memang seperti itu. Mereka pertahankan walaupun narasinya kemana-mana, ya kan? Nah itulah. Jadi gimana lagi? Mau dipaksakan, tidak ada tertulis sebuah narasi. Makanya mereka ini terlalu banyak denomnya. Akibat apa? Menafsirkan Bible itu dengan sembarangan. Ketika kita sudah mentok menunjukkan dalilnya, ditafsirkannya, dipaksakannya menjadi mati rohani, dipaksakannya menjadi mati jasmani, padahal tidak ada. Sebenarnya itu ulah-ulah bapak-bapak pendetanya itu untuk menarik jemaat-jemaat lain yang perpuluhannya lancar. Itu yang perpuluhannya lancar, mereka saling menarik. Sekarang tengoklah, tengok Kristen, Katolik dengan Protestan. Ku tengok viti-viti di mana-mana gaduh. Protestan menghina Katolik saja terhadap orang Katolik begaduh di mana-mana. Waduh maaf, ini hajat ini, gimana coba? Kalau ditanya Katolik sama Protestan itu Tuhannya Yesus, ya kan? Beda nggak Tuhannya? Enggak. Tapi saling menghina, mengejek, bidat membidatin. Apa ini? Mempermalukan. Jadi makanya Oten ini sekarang teman-teman sudah mulai sepi, sudah mulai sadar. Saling ribut, sesama Kristen saling ribut. Konon pula mau ngadapin kita, sesama Kristen saja pun saling bidat membidatin, tidak mereka dapatkan kebenaran. Apalagi kita, KO lah, hancur, babak belur. Ya kan? Sesama Kristen saja pun mereka satu Tuhan saja pun berdiskusi, saling bidat membidatin, maki memaki. Itu saja KO, apalagi kita. Nah, makanya mereka itu, ya kita harap maklum saja teman-teman ya. Itulah mereka, kita harap maklum. Kita harap maklum saja. Grup penjahitan. Aku diskusi mau H2H di sini.
Buruh penjahitan. Oh, kalau udah buruh penjahitan nih Islam Kristen. Buruh. Oh maaf bang, yo. Assalamualaikum. Naik kita duel. Aduh mak, itu Darni. Aku lagi nggak ini pula aku itu Darni, apa namanya? Suaraku lagi nggak enak serak. Aku apa ya? Aku panas dalam. Mau teka-teka sama itu Darni ini betekak pasti. Nah, aku tahu. Cuman aku saat ini untuk tekak lagi malas. Enggak, gini loh itu. Aku lagi apa ya? Aku lagi panas dalam sariawan. Suaraku pun agak radang ya, radang. Karena kalau udah sama itu Darni pasti betekak, pasti. Karena gini loh, aku ketelan, bulu ketelan jembut, lengket di dalam. Nggak enak tenggorokan ketelan bulu nih sampai sekarang, cuman cara mengeluarkannya. Ada bulu, bukan aku nggak mau. Aduh itu kalau berduel nggak mau duel sama itu. Udah tahu lah aku jawaban itu, udah tahu pasti tegang urat. Sama itu Darni ini pasti tegang urat. Nah, suaraku lagi nggak enak apa ya, lagi kontraksi. Aku panas dalam. Diskusi lah pulanya itu. Ayo, udahlah itu. Aku cakap lembut aja lah. Aku nggak mau ganas-ganas lah. Kalau diskusi suka hati lah itu. Aku jujur bilang, apa yang itu jawab nanti bikin susah bulu dalam leher keluar. Dia bilang. Aku sekarang ini masih bingung cemana cara mengeluarkan bulu di dalam tenggorokan gue ini, lengket ini. Cemana cara nggak enak. Aku cemana caranya. Jadi ketika nanti aku mendengar jawaban dari itu, takutku makin lengket di dalam dia bertahun-tahun situ. Harapan aku bisa keluar langsung, takut makin lengket. Karena udah tahu jawabannya kemana, udah tahu kita. Ya kan? Sudah tahu serangan-serangan ketebak udah mati rohani lah, ini mati jasmani lah, itulah apalah. Aduh, udah tahu itu. Gak usah jauh-jauh. Jangan sebuah kata yang simpel saja. Syarat utama untuk menjadi, coba kita tes nanti. Coba yang simpel aja nih. Simple, pasti mutar sana kemari. Aku kalau nunjukkan ayat itu, aku ayatnya mematikan terus. Ku kasih mematikan terus, langsung ketepak, langsung ayat menampar langsung, nggak bisa bergerak. Udah pasti itu nggak bisa, udah langsung pacak diikat. Ayat-ayat yang ku sampaikan kepada itu nanti, itu ayat langsung mengikat itu terus, langsung diikat terus badan semua diikat kaki. Istilahnya, ketika aku memberikan dalil dan sama itu, udah begitu ku keluarkan dalil, itu bagaikan ada lakban ya. Lakban, udah langsung dari mata diputar terus lakban ke bawah, diputar sampai ke kaki semua. Itu dia. Nah, itu dia. Ketika aku memberikan dalil itu nggak bisa bergerak terus. Lakban seolah-olah itu kulaban semua tuh, kulaban dari mata, mulut, semua kaki sampai tangan, kulaban semua itu. Gitulah kalau ngasih dalil. Kalau aku ngasih dalil, udah ngasih lakban. Jadi kalaupun itu jawab, bagaimana itu cara melepaskan lakban dari badan itu aja dia. Aduh mak, naik juga bah aku. Aduh mak, pasti. Coba kita tes. Ya kan? Ya. Bentar ya. Ini kalau sama itu Darni ini menghabiskan tenaga apa ya? Kalau kerja bangunan macam kerja bangunan kita selama seminggu gak ada berhenti. Kalau sama itu, ini betul lah. Seminggu gak ada berhenti. Seminggu. Iya. Macam kerja nggak ada istirahatnya. Satu minggu kerja bangunan. Ambil Alkitab dulu. Ambil Alkitab. Ambil. Alkitab. Aku udah bilang kalau aku ngasih dalil ketepak langsung lakban. Udah.
tinggal jawabannya itu tinggal bagaimana itu ini. Tap layar teman-teman ya, tap layar ya. Cuman kita dua ya, jangan naikkan orang lain ya. Wah, nggak Biar mau nggak aku. bising. Iyalah. Sampai pingsan aku. aneh. Enggak, kita dua aja di sini toh. Sampai aku pingsan itu, sampai aku pingsan, tenang aja. Iya, kita dua ya. Iya. Sampai aku pingsan. Bentar ya. Aku pasang dulu apa aku ini. Kalau nanti udah nggak ada suaraku lagi, kabarin aku ya. Kalau udah nggak ada suara ya. Buat suaramu. Bukan, nanti kalau bukan kalau tiba-tiba itu panggil-panggil nggak ada suaraku lagi, itu bukan berarti habis paket, bukan ya, bukan karena habis paket, bukan karena terhenti, enggak, pingsan. Kok bisa pingsan? Yang dilawan pun kayak awak ini ya. Sudah tahunya Vito kemana larinya. Kalau aku langsung sekak terus, jangan naikkan yang lain, Oke. Iya, Hukum yang terutama itu, hukum yang terutama kata Yesus yang mana itu? Syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri dengan segenap hati. Nah, itu adakah di situ tertulis terutama? Ada? Mana? Tunjukkan. Ayo, ya. ding. Kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Adakah sebelum tertulis kasihilah Tuhan Allahmu, adakah di situ tertulis terutama, hukum terutama? Mana? Nggak usah bohong itu. Kasihilah. Adakah di situ tertulis hukum terutama? Nggak ada kan? Nah, bentar. Kan, nggak ada. Ayat. Iya. Apa yang mau Nggak ada, itu kan? Tekankan? Itu di Matius. Nggak ada di situ kan? Di Matius. Berarti kan bukan itu kan? Markus 12 sebelum Markus 12:29-nya dari situ. Ayo, dari situ Dito. Coba. Iya, Markus 12 ayat 30. 29, jangan 30, 29. Dari 29. Ya, baca ya. Baca. Markus. Ya, 12:29. Markus. Iya, Markus 12 ayat 29. Yes. Dan 30. Ya. Yes. Ya, dan 30 31. Ayat 29. Judulnya hukum yang terutama. Oke, mantap. Hukum terutama ya. Syarat untuk menjadi Yesus. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus menjalankan hukum terutama. Oke, lanjut. Lalu ayat 28 dulu ya. Lalu seorang ahli, kumatikan dulu kipas di singkali pun. Bunyi dia. Cek katanya. Oke. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab. Ini bersoal jawab ya. Yesus dengan orang-orang Saduki. Dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling terutama? Kata orang Saduki itu ya kan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah, ayat 30, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Itulah terdapat di dalam 10 hukum. Jadi 10 hukum ini dirangkumkan dengan hukum kasih. Tunggu dulu. Nah, itu dia ya. Aku nggak ke situ. Nggak ke situ. Itu. Kau nggak. Mulai. Tunggu dulu. Mulai. Kan aku kalau aku sudah pakai dalil ini seolah-olah kulaban dari mulut kaki kuikat semuanya, nggak bisa kan gitu. Udah mulai. Kalau aku ngasih jangan baca sepotong-sepotong. Oke. Baca sampai 31-nya ini.
Benar. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti Hukum dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Maksudnya kedua hukum ini, hukum pertama sampai hukum keempat, kasih kepada Elohim, mengasihi Elohim. Hukum kelima sampai hukum ke-10, kasih kepada sesama manusia. Jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan 12 yang nomor 29-nya. Yang nomor 29-nya dulu, baru 30. Betul. Ya kan? Jangan jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah itu dengarlah dulu. hai orang Israel. Nah, sekarang pertanyaannya. Itu sekarang pertanyaannya, apakah itu orang Israel? Israel rohani, pengikut. Iya dong. Macet kan? Mulai kan? Mulai itulah mulai. Ciptaan Elohim, Blender. Mulai kan? Mulai. Jadi aku tanya kau dulu. Jadi yang masuk surga hanya orang Israel aja, kita enggak, gitu. Israel Kita rohani itu kayak mana? Itu Kita Israel kan rohani itu ikut. kayak mana? Awalnya kebenaran itu teman-temanku 196 penonton, memang awalnya kebenaran itu datang di Bani Israel, kemudian disebarkan ke seluruh penjuru bumi supaya kita juga ikut selamat. Gitu loh Blender. Enggak, bukan Israel. Bani Israel. Israel rohani itu kayak mana sih? Coba jelaskan, Bu. Pengikut Yesus yang mengikuti dia, kan katanya gitu. Tapi kenapa ibu kota kalian Roma? Bukan, Roma itu juga pengikut Yesus yang mengikuti Yesus. Itu maksudnya. Segeluruh Kenapa? bangsa loh. Oke, Israel rohani. Kenapa kitab kalian bahasa Yunani bukan bahasa Israel? Kan ditranslate. Mana terakhir kemana? Terakhir kemana? Iya. Kalau di perjanjian baru bahasa Yunani kan, di perjanjian lama Taurat Jabur itu bahasa Ibrani. Loh, semuanya itu bahasa Yunani. Maksudnya gini, kalau kalian Israel rohani, kenapa tidak kitabnya itu bahasa Israel? Kenapa bahasa Yunani? Iya kan, Injil itu kan yang tuliskan dari sana, dari Yunani. Iya, kan macet kan? Aku kalau ngasih dalil langsung sekak terus. Bukan macet, hanya kalian mau ngeyel itu. Ngeyel. Aku belum ada ngeyel. Aku cuma ngeyel. Aku tadi bilang. Kan sudah dibilang. Perjanjian Jadi, baru itu bahasa Yunani. Baik, hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Berarti Yesus menyampaikan hanya kepada Bani Israel. Ya, terkhusus Bani Israel. Nah, sekarang apakah ini Bani Israel? Iya dong, kita ini Bani Israel rohani yang mengikuti ajarannya. Itu orang Israel tuh mancung-mancung, itu petak-petak cemana? Enggak apa-apa, kan tersebar ajaran itu ke seluruh penjuru bumi. Iya, kan Yesus kan berarti datang hanya untuk Bani Israel. Apakah awalnya? Kecuali gini, hukum yang terutama, dengarlah hai seluruh bangsa. Nah, itu baru masuk itu, ya kan? Iya, seluruh bangsa. Makanya kan dibilang Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah Injil. Ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampailah ke Medan, ke Pancur Batu. Karena udah disebarkan Injil tadi. Oke. Gitu. Karena disebarkan, baik. Itu tadi ya. Berarti kan memang hukum terutama. Nah, kedua, katanya di situ Esa. Esa itu apa itu? Esa 1. Tunggal satu-satunya. Itu punya anak tunggal satu-satunya. Apakah ada lagi adiknya, abangnya, adakah? Enggak, kalau udah tunggal ya tunggal lah. Satu. Baik, sekarang siapakah Tuhan itu yang tunggal itu? Tuhan kami yang tunggal itu adalah Elohim yang roh itu. Elohim ya. Elohim yang clear, sepakat. Roh itu dan menyatakan diri di dalam Yesus. Dan aduh Makjang, aku udah tepuk tangan lo bilang kan. Aku udah tepuk tangan tadi lah, aduh Makjang. Itulah kalian kan nggak ngerti. Enggak, bukan itulah kan Allahnya bukan. Aku tadi sudah tepuk tangan lo Elohim, aku tepuk tangan sepakat. Oke, keren itu. Elohim. Kok ada lagi embel-embelnya? Aduh Makjang, mati lagi kita. Kan sekarang Elohim itu menyatakan diri sama seperti Elohim menyatakan diri kepada Abraham, kepada Musa, kepada Samuel. Kan dinyatakannya dirinya melalui apa? Melalui malaikat-malaikatnya.
dan melalui kedua malaikat dan ada juga 3 itu ya, menyatakan diri Elohim itu. Di perjanjian baru langsung firman Elohim itu menyatakan diri turun ke bumi. Itu luar biasanya. Berarti gini, jawaban itu sama ketika Ito punya anak tunggal. Baru Ito menjelaskan, ini adik dia ada dulu adik angkat, adik tiri. Nah, adik angkatnya itu pernah begitulah jawabnya nih. Begitulah dulu, ada adik angkat. Udah, dulu dia ini punya adik angkat. Nah, aku dulu pernah lahir hamil ya kan. Terus yang satu keguguran. Nah, beginilah jawaban itu sama. Kalau sudah tunggal itu tunggal, nggak ada lagi adik, nggak ada lagi kakak, nggak ada lagi embel-embel. Tadi aku udah tepuk tangan loh. Nah, ketika hukum terutama syarat untuk menjadi pengikut Yesus adalah sekarang begini toh. Ito mengakui, Ito yang mengatakan pengikut Yesus. Apakah Yesus mau mengakuin Ito sebagai pengikutnya? Belum tentu kan? Loh, kenapa belum tentu? Kan apa kata Yesus sewaktu dia mau naik ke surga di Matius 28 ayat 19. Dia berkata kepada murid-muridnya itu, pergilah ke seluruh bangsa, katanya. Ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman, katanya. Baru adalah pengikutnya pada saat itu kan, waktu naik ke surga 500 itu ada ya yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Lalu ada lagi 70 murid Yesus. Lalu ada lagi di luarnya itu. Lalu Yesus memilih lagi Paulus. Lalu Paulus lagi menyebar sampai ke Medan, ke Pancur Batu. Gitu dia. Jadi harus disebarkan. Ya, jadi tadi simpel aja itu ya. Aku udah semangat ya, bahwasanya itu ini sudah mulai berubah. Alhamdulillah sudah nampak mulai kebenarannya ya kan. Karena hukum terutama ialah mengesahkan Tuhan tunggal. Nah, pertanyaannya, siapakah Tuhan itu yang satu-satunya dan tunggal itu? Ya, yang satu-satunya tunggal itu adalah Elohim, dan dia menyatakan diri ke bumi. Itu harapan aku Elohim titik. Aku tadi mau tepuk tangan loh ketika itu menjawab Elohim Yahweh titik. Ini nggak jadi. Mana bisa titik, kan masih panjang ke depan lagi. Kalau pekabaran itu kan masih ke depannya. Kenapa kami itu menuhankan Yesus? Karena muridnya sendiri, yaitu Yohanes murid yang paling dekat sama dia. Kemana-mana pun Yesus, Yohanes itu ikut. Tentu tahu dia siapa Yesus ini. Makanya dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Yesus ini pada mulanya firman bersama-sama dengan Elohim. Kita bahasa Indonesia. Aku dan itu Darni berdua. Aku dan itu Darni di atas komal ini. Jadi berapa orang kita? 2. Aku dan Blender. Dua. Aku atau itu Darni. Berapa itu? 2. Aku atau aku atau jadi berapa itu? Aku kan Blender, itu Darni. Iya. Itu Darni kalau jadi 2. Aku kalau kita sambungkan kata atau, bukan dan ya. Aku atau itu Darni. Bisa jadi satu enggak tuh? Bisa dikatakan satu enggak? Bisa. Karena kita memang sudah berbeda. Udah 2 gender, satu laki-laki, satu perempuan. Ini kita belajar bahasa Indonesia tuh, belajar bahasa Indonesia. Aku atau itu Darni. Apakah 2 atau 1? 2. Satu laki-laki, aku perempuan. Aku dan itu Darni berapa? 2. Baik. Aku atau itu Darni 2. Aduh macam mana bahasa Indonesia? Iyalah aku atau kan aku kan itu Blender, kan si Blender yang bicara. Ketika ada sebuah atau gini loh itu. Atau itu 2 itu. Ketika ada sebuah kata atau itu mewakili 1. Kalau ada kata atau ya, kalau dan itu berarti 2. Nah, sedangkan jawaban itu tadi Elohim Yahweh dan berarti udah masuk 2. Aduh mah. Aku dan Bapa 1 kata Yesus. Dia itu menyatakan keberadaan bagaimana kebagaimanaan Elohim itu, gitu dia.
Itu ini loh, pelajaran bahasa Indonesia dari SD sampai SMA. Nggak ada tinggal pelajaran bahasa Indonesia tuh. Aku suka kali belajar bahasa Indonesia, betul. Suka kali aku. Suka kali. Jadi kalau ada kata dan atau, itu kan kemana ditujukan. Kalau itu mengatakan dan, itu berarti dua. Berarti ada dua, ada yang lain. Ketika dan ada yang lain. Tapi kalau atau, itu merujuk kepada satu. Nah, coba. Manusia jangan sembarangan orang agar hidupmu jadi berkat. Siki. Jangan tidak bara. Jangan siki dan tidak bara. Bisa menjadi kasus di Polda. Barakallahu fikum abangku, jazakumullah khair. Dan sudah sampai. Oke, kita naikkan ada indah. Indah, serasa indah jika semua manusia menyembah pada Tuhan yang Esa. Tidak seperti hotel yang gabung. Indah sama gabung. Indah menyembah pada Tuhan gak bercelana. Bila itu semua sudah terjadi pada oten-oten semua, tak seperti manusia yang waras, tapi oten menyembah pada sosok gak bercelana. Tetap ada datang dia. Halo Singa, selamat bergabung Dinda. Selamat bergabung Faruk. Oke, mau berdiskusi kita Dinda? Boleh? Oke, Bang Faruk sampaikan dulu aturannya Dinda ya, boleh? Oke, boleh. Oke, yang pertama, kalau Dinda mau bertanya kepada babangnya, ya, dan kita saling adu argumentasi, Dinda itu harus on cam. Perlihatkan wajahnya. Tapi jika Dinda belum mampu atau tak mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama, kita kaji temanya. Yang kedua, Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi yang jadi poin utama dari aturan Komale Babang Faruk ini, Babang Faruk tuangkan dalam sebuah lagu. Simak lagunya Dinda ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Ya. Pilih mana? Bertanya aja aku, bertanya. Oh, siap bertanya turun, nggak on cam Dindanya. Oke, karena kalau on cam itu ada risiko geruduk. Orang Islam kan penggeruduk. Ya, tapi kan nggak disalibkan Dinda. Iya, tapi penggeruduk. Ya, yang kutanya, agama apa yang bisa berzina dan bisa mencuri? Agama apa yang bisa? Cukup. Langsung Bang Faruk jawab. Jawabannya apa? Oten. Dalilnya apa? Hosea 4:14. Itu pertanyaan yang cerdas itu Dinda. Satu-satunya kitab yang isinya saudara-saudara, di mana dikatakan pesundal itu tidak akan dihukum. Cair bro. Berkat keluargamu Bang Sepeda Santai, berkalir atas dirimu, tumbuh dan tumbuh menjadi berkat. Berkat itu akan menjadi pendamping, menghasilkan roh yang baru. Satu-satunya kitab yang tidak memberikan hukuman kepada pesundal ataupun pezina itu kitab siapa? Oten. Hosea 4:14. Ya. Nih Dinda. Nih. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Atau menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka bersundal.
Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jelas. Setelah dihukum, mereka masuk surga. Karena para pesunda dan pezina ini tidak dihukum, mereka masuk surga. Datanya di mana, Bang Faruk? Ini datanya. Matius, coba. Salah. Markus ya. Loh, kok nggak ada yang besar nih ya? Markus 21:31. Cari ya teman-teman ya. Markus 21. Bentar, kita buka datanya. Nih, setelah nggak dihukum, para pesundal dan pezina itu masuk surga. Kok kebalik ini? Ini Markus 21:31. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang pertama. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai, pelacur akan masuk ke dalam kerajaan surga mendahului kamu. Ya, ini jelas ya. Itu masih penzina ya, itu masih zina ya. Bezina yang tidak dihukum bahkan masuk surga itu oten. Yang kedua perampok nih. Nih, tadi kan dibilangnya perampok. Agama apa yang perampoknya masuk surga ini? Yang tidak dihukum. Dalam kitab Korintus 11:8. Nih. 2 Korintus 11:8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ya, perampok ya, nggak dihukum ya, perampok. Sekarang pembohong ya, pembohong masuk surga. Ini pembohong masuk surga juga. Pembohong nggak dihukum, ada. Di mana Bapak Faruk? Roma 3 nomor 7. Roma 3 nomor 7. Ini, nih. Bentar ya. Ini agak kecil ini teman-teman. Ayah udah nyari data nih. Nih, tetapi jika kebesaran Allah dan dengan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa kok kecil gak dia? Ntar kita cari yang besar teman-teman ya. Nih, kalau saya berdosa dengan menipu orang, perbuatan itu masih menunjukkan bahwa Allah selalu benar, berarti dosa saya tetap muliakan Allah. Jadi Allah tidak adil kalau dia menghukum saya karena dosa saya itu, katanya. Jadi agama yang tidak menghukum pezina, perampok, penipu, agama apa? Agama apa? Hosea 4:14, Matius 21:31, 2 Korintus 11 nomor 8. Agama apa? Jangan keras-keras. Jangan keras-keras ya. Oke, sekarang ada John Afrizon.
Halo. Halo. Waalaikumsalam Bang Andi. Halo Marni, selamat bergabung Kak Marni. Pagi. Ya pagi, Islam Karistin. Kristen. Mau berdiskusi kita Dinda? Tahu itu nggak diskusi namanya. Jadi apa? Apa yang kamu masuk pesundal masuk surga? Kau baca dari atas. Itu perumpamaan yang di atas itu perumpamaan yang gini. Ya, otak kau tuh yang dogol itu ya. Bisa mau nggak dengar? Bisa nak dengarkan aku? Silakan Dinda, Mau silakan. nggak dengarkan? Silakan. Diam ya. Iya. Itu yang di atas itu yang mati situ yang kau bilang pesundal tuh. Itu kan perumpamaan yang di atasnya ada 2 orang anak. Misalnya kamu punya anak 2, kamu suruh yang satunya bawa dulu ini ke antarkan dulu ke mama ini. Iya mak, iya. Tapi nggak diantar-antar. Terus yang kedua kau bilang, antar dulu ini ke mama, entah apalah yang kau suruh ngantar. Nggak mau. Saya nggak mau, malas kan katanya gitu. Tapi dia tetap ngantar. Di antara 2 ini siapa yang menurut? Siapa yang penurut bapaknya? Yang menuruti kau itu maksudnya. Oh berarti Jadi mau yang dibawa itu pesundal. Ya sekalipun dia pesundal, kalau dia bertobat, sekalipun kau itu anak-anak baik yang sering ke gereja gitu, tapi tidak diam dulu kau, diam. Jadi, coba. Pesundal ini dia udah bertobat, sungguh-sungguh dia bertobat, tapi dia dalam kitab Matius 21:31 tetapi yang sering ada kata beribadah, tobat loh, Dinda. tetapi kelakuannya sama dengan Dalam orang-orang yang Matius tidak beribadah. 21:31-nya tidak Sama ada juga kata-kata dia tobat. apa? Artinya dia nggak ke surga. Ngerti Enggak, nggak? dalam Matius 21:31 Jadi tidak kalau ada kalian data itu mengatakan ustadz itu pesundal yang itu tobat. apa? Yang berkhotbah sejahat-jahatnya Islam, seburuk-buruknya Islam, sejahat-jahatnya Islam, matinya tetap ke surga katanya. Ya itu kamu. Surgamu memang beda, agak lain. Haram Loh, ini haram kok jadi, dibeli, kok halal jadi di surga. menghakimi bukan menjelaskan. Dengar. Dengar, ini dari Itu masternya kan udah jelas ini, itu. Dinda dengar. Otak kau tuh yang Dengar. enggak. Ini Otak dari kau yang Master enggak Bible nalar. ini. Ini Master Otak kau Bible. tuh bego, Kalau kita makanya baca kau dalam nalar. Matius 21 itu memang Bodoh di kau tuh ayat makanya, sebelumnya, Pak Lu, ya, Luhaut. siapa yang mengikuti kehendak dari bapaknya itu tadi, kan gitu, ya, dia masuk ke dalam surga. Tapi bagi yang tidak Iya. mengikuti kehendak dari bapaknya, dengar dulu lah penjelasanku. Yang tidak mengikuti kehendak bapaknya atau membantah kepada bapaknya, Loh, kau tahu lebih maka tahu, kau memang udah pelintir-pelintir. dengar Tahu dulu lebih tahu, Dinda. kau memang nggak suka dengan firman itu. Jangan marah-marah. Yang sedikit tapi dewasa. Kau cuma tahu memelintir Minta aja. tolong pakai otaknya. Pantasan Ini kau lu tahu. formalku bukan gereja. Dinda Karena memang jangan semua orang yang tak marah-marah. Nanti Roh Kudus keluar. Surga itu Dinda haram tolong pakai dibuli, haram hatinya. dibuli, di surga Aku dihalalkan. berbaju Itu bukan surgamu. nggak bercelana. Haram dibuli, halal di surga, itu surga. Dengar dulu biar ku jelaskan. Kau cangkal dulu itu. Aku udah beratus-ratus kali baca ayat ini di siapa dalam kamu Matius menjelaskan? 21 ini. Dari siapa Biar ku lu? jelaskan. Di situ Tahu. diumpamakan, jika kamu tidak menuruti kehendak bapakmu, kehendak orang tuamu, atau membantah pada orang tuamu, maka pesundal mendahului kamu masuk surga. Kan gitu. Tapi dengan umpama seperti itu tidak logis. Karena apa? Ya, masa karena dia membantah orang tuanya, pelacur duluan masuk surga dari dia. Kalau gitu, lebih baik dia melacur kan? Daripada melawan kedua orang tuanya, mending dia jadi pelacur. Sama-sama jahat kan, melawan orang tua jahat, melacur juga jahat. Tapi kalau dia melacur masuk surga, melawan orang tua tidak, gitu. Kan gitu penjelasan. penjelasan pemahamannya dari ayat itu tadi loh, Dinda. Penjelasan dulu. 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 Penjelasan dulu.
dengarkan dulu. Iya Dinda. Kau tanggapi dulu ustadzmu yang berceramah itu. Sejahat-jahatnya muslim, seburuk-buruknya muslim, mestinya tetap ke surga. Tetapi kalau orang kafir, sebaik-baiknya dia, tetap dia masuk neraka. Artinya, surgamu itu haram di bumi, halal di surga. Itu kamu. Sudah? Saya tanggapi. Kau tanggapi itu apa Oke, tuh? saya tanggapi. Ya. Seburuk-buruknya muslim, sejahat-jahatnya muslim, matinya tetap ke surga. Iya. Itu. Oke, saya jawab ya, saya tanggapin ya. Oke, saya tanggapi. Seburuk-buruknya muslim, sejahat-jahatnya muslim, matinya tetap ke surga karena apa? Karena meskipun dia jahat, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia dicuci di neraka dulu. Di moderator. Moderator, dia sudah kita kasih kesempatan tadi menjawab atau berbicara. Sekarang giliran abangnya yang menjawab, ya. Dinda di-mute dulu Dinda ya, dikunyah-kunyah dulu plastiknya ya. Seburuk-buruk dan sejahat-jahatnya, bahkan semungkar-mungkarnya orang Islam, dia akan masuk surga, ya kan? Sebaik-baiknya orang kafir, dia tidak akan masuk surga. Kenapa itu? Karena apa? Karena orang muslim meskipun dia perbuatannya jahat, jika dia menyembah kepada Tuhan yang benar, maka Tuhan dia yang benar ini akan memberikan dia surga. Masih memberikan dia ampunan. Karena apa? Karena dia menyembah pada Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar ini? Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya dan bahkan juga surga. Jelaslah dia masuk surga. Karena dia menyembah pada pemilik surga, si pencipta surga. Kalau karistik, baikpun kau, sebaik apapun jawaban kau nggak mungkin masuk surga. Karena apa? Karena kau tidak pernah menyembah kepada sang pemilik surga. Karena Oten menyembah pada sosok yang nggak bercelana. Ini sosok yang nggak bercelana ini nggak punya apa-apa. Sama analoginya begini, gitu loh. Sama analoginya begini. Ada dua orang dengan dua orang yang lainnya. Di mana satu orang Buddha itu memiliki satu orang tuan. Di mana tuan si Buddha ini kaya raya. Si Buddha ini bandel. Bandel si Buddha ini disuruh ngangkat air, malahan dia ngangkat pasir misalkan. Disuruh ke kanan nama tuannya, dia belok ke kiri misalkan. Kan? Tapi dia pasti dapat makan dari tuannya. Karena apa? Karena tuannya mampu memberi dia makan. Karena tuannya kaya, bisa mencukupi kehidupannya meskipun dia melawan kepada tuannya. Terkadang ngeyel dia kepada tuannya, tapi dia tahu itu tuannya. Gak pernah dia ingkari, siapa tuanmu? Si Fulan, benar si Fulan tuannya. Gak pernah diingkarinya tuannya gitu loh. Memang itu tuannya meskipun dengan segala kesalahannya. Tetap dia mendapatkan ya makanan dan juga kecukupan dari tuannya. Nah sekarang yang kedua, ini analoginya Oten. Meskipun dia ini baik dia dikerjainya semuanya gitu loh, ya baik di perbuatan dia ini gitu loh, tapi dia nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena nggak pernah disuruh sama tuannya. Udah nggak pernah disuruh sama tuannya pun nggak punya apa-apa. Jangankan untuk memberi makan budaknya, tuannya sendiri pun nggak makan. Kan menderita tuannya. Itu analoginya Dinda ya. Udah omelan itu. Analoginya Oten itu. Udah omelanmu itu. Udah Dinda silakan. Tunggu ya, aku nyanyi sebentar lagi ya, sedikit lagi ya. Dinda bisanya cuma memute aja. Bisanya membisukan aja. Dewasa. Takut ya. Ini panik memang panik. Takut dibongkar kau itu. Takut kau dibongkar. Istrimu Bang Duta. Berkat akan mengalir kepada anakmu jika kau berikan 2 topi lagi. Silakan Dinda Marni, silakan. Gini. Gitulah kau sekali. Sudah pernah dengar. Dengarkan dulu, diam dulu kau tuh. Ya.
Ustadzmu yang masuk di TV nasional mengatakan surga kita ini yang paling nikmat yang kita tunggu-tunggu selama ini, di mana di bumi kita tidak bisa melakukannya, tapi di surga kita bisa melakukannya. Sekena nikmat yang tiada tara, yaitu pesta seks. Pesta seks di surga. Aluhai nikmatnya. Sudah. Itu surgamu. Makanya kau dari Kristen. Jadinya itu Biarkan dulu moderator, biar moderator. Bahwa biar. di surga ada pesta seks. Dia sportif. Pesta seks. Jadi kau nanti di surga pesta seks, mak kau pun nanti kau setubuhi di sana. Ya, Tidak. sama adik-adik kau, sama itu kau setubuhi Sudah. nanti di surga sana. Oke, Dah, gantian Dinda ya. Saya tanggapi ya, boleh? udah. Dengarkan. Saya tanggapin ya. Oke, saya tanggapi. Di mute Dinda. Di mute. Pegang jantungnya Dinda ya. Ini keras nih Dinda. Haram di Pegang bumi, halal di surga. ini. Oh, Intinya, biar saya jawab. gini Dinda. dulu, tanggapi dulu. Haram di Iya, bumi, ini saya halal di tanggapi surgamu. loh, Dinda. Saya tanggapi nih Dinda. Bang Faruk kalau menanggapin itu keren. Sesuai dengan logika, keren ya. Di-mute dulu Dinda ya, izin Dinda ya. Oke. Adapun perkataan dari Ustadz itu tadi itu tidak mendasar. Karena apa? Karena dia berbicara tentang seks. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun eksplisit mengarah kepada hal itu. Kami akan diberikan, bagi kami laki-laki akan diberikan bidadari. Tapi tidak semua laki-laki di surga itu mendapatkan bidadari. Karena ada amalan-amalan tertentu bagi mereka yang mendapatkan bidadari. Ya, salah satunya para pejuang fisabilillah. Orang-orang jihad di jalan Allah, dia akan mendapatkan bidadari. Tapi tidak ada penjelasan dalam Al-Quran secara eksplisit dikatakan mereka akan melakukan hal seperti itu di dalam surga. Tidak ada. Karena apa? Karena di dalam surga di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan kawin mengawin atau hubungan badan. Akan tetapi Dinda. Niru dia jiplak di daerah jiplak kau tuh sama Dengar dengan dulu Dinda, di mute moderator. Aduh. jiplak. Moderator di mute. Kawin Faruk mawin nggak ada. Nih, Secara Dinda. dia di ustaz Dinda. mengajarkan itu. Ini Dinda, ini Bibelmu yang ngajarkan loh, bukan lagi pendeta Bibelmu. Lain dong, diberkatilah istrimu Bang Brodute. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di sini ada perkataan anak domba. Siapa anak domba di sini? Kita buka dalam kitab Yohanes 1. Udah, Yesus itu anak domba, nggak usah kau buka-buka. Tunggu dulu, pegangan Dinda. Bang Faruk itu kalau kasih data itu lengkap. Enggak, diam kau. Tunggu Itu kau dulu. nggak ngerti. Ini. Kau dalam otakmu itu Tunggulah. perkawinan itu hanya perkawinan. Yohanes 1 nomor 29 ya. Petrus memanggil Yesus itu dengan anak domba. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia." Anak domba di situ adalah Yesus. Lalu kita kaji, Yesus ini laki-laki atau perempuan? Kita buka dalam di kitab Lukas 2 ya. Lukas 2 nomor 21. Nih. Apapun Jelas yang laki atau kau perempuan? bilang di situ. Dan ketika Jelas-jelas genap, kamu tidak dengar dulu, percaya Dinda. dengan itu. Ketika genap 8 hari dan dia harus disunat. Disunat dia ya. Karena kau Ini dia disunat. Ya, ini dia disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat Jadi siapa mau percaya? sebelum ia dikandung ibunya. Dan Berdasarkan Yohanes 1 nomor 29 ya, anak domba di situ ternyata Yesus. Dan Yesus itu anak laki-laki. Bukti dia laki-laki, dalam Lukas 2 nomor 21 dia disunat. Dikerat kurikatannya. Dan Yesus itu orang Yahudi. Nah, kembali kepada Wahyu 19 nomor 7 tadi, perkawinan anak domba di situ ternyata adalah Yesus. Ya, dan pengantinnya sudah siap sedia. Siapa pengantinnya? Oten-oten. Nah, hati-hati kalian. Dia Yahudi. Yahudi, hati-hati. Kalau yang perempuan mungkin enak kan, kena Yahudi kan, segini kan. Yang gawat itu Dinda Marni kalau oten laki-laki. yang gawat itu bahwa kau juga nanti bisa menggauli mak kau. Dihantam di belakangnya. Dan kau menggauli itu kau bahkan menggauli sesama kamu laki-laki.
Lagunya begini, dengar di surgamu. Karena itu kan haram semua di dunia. Nanti di surga dihalalkan. Tapi kalian nggak sabar menunggu akhir zaman itu. Nggak sabar. Sekarang bagian belakangnya setelah dihantam, lalu dia nyanyi lagi, jangan lagi kamu. Kau nanti gaya itu. Enaknya kau bisa menggauli mak kamu. Sakit minta ampun. Jadi dontong nanti di surga. Jangan lagi kamu. Musik diriku. Dari bela. Nah, siap-siap lah nanti dia enggak itu enggak. Siap-siap apa menampakkan dia memamerkan kedua. Dia banyak ngomong. Akan dihantam bagian belakang. Pamerkan kedua. Di situ jelas datanya kawin loh, Dinda, kawin. Udah pamer kedua. Siap dihantam Dinda ya. Dinda. Sejatinya kau tuh dulu. Dengar abangnya udah mangga. Dulu kok dipelihara. Abang kan sudah bilang tadi Dinda, anjing. Dinda. Udah kerasukan ya. dia. Turun ya. Roh Kudusnya udah nggak terkonduk. Tidak terkendali Roh Kudusnya, ajaran kasih. Nah, kamu tadi memframing, ya kan? Memframing saya sabar. Ya kan? Nggak marah. Karena apa? Karena saya tahu. Saya punya ilmu dan saya berada pada jalan yang benar. Nggak marah. Kenapa saya bukakan Bibelmu kok marah-marah? Padahal abangnya udah kasih nasihat. Dinda jangan marah-marah. Ini disuruh babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Kalau kalian adik-adik oten marah-marah, Bang Faruk itu punya babi rohani. Mana kalian tiba-tiba datang nanti baby dewasa itu diseruduk kalian, hilang kalian dari komal. Hilang kalian dari komal nanti. Kenapa? Bukan diturunkan, bukan di-kick. Secara otomatis diseruduk kalian sama babi dewasa, cuman dalam bentuk rohani. Makanya aku bilang jangan marah-marah. Dinda jangan marah-marah. Nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Kenapa aku bilang ini komalku bukan gereja? Kalau kau bicara pakai data, jangan malah khotbah. Marah nggak boleh diseruduk babi, kan gitu. Menganggap komal itu gereja nggak boleh dengan kau banyak berkhotbah. Tunjukkan datanya, gitu loh. Karena ini komalku bukan gereja, gitu ya. Makanya aturan Bang Faruk itu terperinci dan jelas. Supaya antara debaters Islam dengan debaters Kristen jangan saling menzolimi. Tapi kalau mentalmu nggak kuat, dibacakan Bibelmu, jangan salahkan abangmu. Wahyu 19 nomor 7 Bang. Itu harus dikorelasikan juga dia biar bisa jadi narasi. Korelasikan antara Wahyu 19 nomor 7 dengan Yohanes 1 nomor 29, lalu korelasikan dengan Lukas 2 nomor 21. Supaya muncul dia narasi tentang orang Yahudi itu loh, orang Yahudi. Kan bisa masuk narasi itu kan, Yahudi, dia itu Yahudi. Si Faruk ini congernya luar biasa ya. Klades, selamat bergabung. Tidak ada datanya, terus conger-conger gitu. Apa datamu Faruk? Klades, Islam Kristen Dinda. Kenalan dulu lah. Oke, mau berdiskusi kita Dinda? Gak usah berdiskusi sama kamu lah. Congermu banyak. Kalau gitu turun Dinda ya, kalau nggak mau diskusi. Kali lagi conger kamu nggak ada data Faruk. Mau diskusi atau tidak Dinda? Dinda, aku bicara full data loh. Wahyu 19 nomor 7 korelasikan dengan Yohanes 1 nomor 29, korelasikan lagi dengan Lukas 2 nomor 21, menunjukkan bahwa dia laki-laki. Kurang jelas lagi Lukas 1:31 gitu loh. Dia laki-laki ternyata, dan dia Bani Israel. Matius 1 nomor 18, gede loh. Jangan coba-coba kalian lo, ya.
Jangan coba-coba sama Yahudi loh. Tengok nih bang, muat nggak? Oh, muat Yahudi loh. Bisa kalian bayangkan rintihannya itu? Assalamualaikum, Sadio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut Bung Faruk. Banyak yang DM ini. Hah? Mana aku live sebentar kan. Banyak yang nanya, Bang Faruk kemana, Ustaz? Kok kami kangen ya? Bang Faruk kemana dia? Bilang iya dalam perjalanan mungkin capek itu, mungkin besok lah insya Allah. Kalau nggak malam ini besok. Iya capek kali aku. 2 hari gak tidur. Sorenya bawa anak-anak jalan-jalan. Sore habis asar bawa anak-anak aku jalan-jalan sampai malam udah tidur lagi, Ustaz. Masya Allah. Ya semoga pertemuan kita itu karena Allah menjadi sebab kita dikumpulkan di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Luar biasa ya. Masya Allah luar biasa. Nanti insya Allah luar biasa teman-teman. Nanti balas insya Allah yang kedua dari sana. Sampai ngantuk-ngantuk Ustaz Dio ngawani Bang Faruk. Cair drop cair londrong. Bang Hana barakallahu fikum, diberkatilah kau Bang. Sampai ngantuk-ngantuk ngantar pulang lo Ustaz Dio lo, Masya Allah. Nggak 3 kali aku kalau nggak punya minus juga ya, aku nggak bisa bawa kendaraan di malam hari. Aku masih seger Ustaz Dio tapi udah ngantuk kali gitu loh. Aku aja yang bawa mobilnya, cuman aku minus. Lebih parah lagi aku yang bawa kalau Ustaz Dio dia ngantuk gitu loh. Aku nggak nengok sama sekali nanti. Aku nggak bisa nengok jalan malam bang, rata semua jalan itu. Kadang aku nengok kan, lurus gitu, nggak ada sesuatu, rupanya ada tembok, ketabrak. Jadi habis aku antarkan udah subuh tuh bang. Subuh dulu kan. Aku iseng-iseng lah baring. Jam 9 pagi baru aku bangun dari bandara itu. Oh iya? Iya. Berapa? 100 berapa aku bayar parkiran itu? Ini aku apa? Ketiduran. Jadi begitu baring, wah enak banget nih kerasa kan. Pas bangun udah jam 9, mesin nyala jam 9.